5, 4, 3, 2, 1, go! مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الحمد لله الذي بإظهار سيد البشر وقدر ولادته في هذا الشهر الشريف الأزهر. أحمده سبحانه وتعالى على نعمه الجزار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ شاهدها منازل الأبرار. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد المختار. اللهم صل وسلم على سيدنا وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد. Yang saya hormati, saya muliakan penasihat Pondok Pesantren Al Khairat Kota Gorontalo, Pak Kiai Haji Samudra Inako SHG. Yang saya hormati Sahibul Majelis Al-Hajj Syukri Al-Hasni bersama teman-teman seluruhnya, Al-Mukarram Al-Habib Salim Al-Jufri LCMA. Ini titel yang beliau miliki walaupun tidak sampai dicapai secara pendidikan, tapi ilmu beliau lebih dari itu. Alhamdulillah, kita berbangga ada seorang pemuda yang punya kemampuan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang keislaman. Alhamdulillah, mudah-mudahan Habib Salim Al-Jufri dan teman-teman seluruhnya dipanjangkan usia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengaluaskan Islam ini ke seluruh pelosok di mana Islam dan masyarakat membutuhkan tenaga beliau. Insyaallah. Yang saya hormati, saya muliakan Ketua Komda Al Khairat Al-Habib Dr. Insinyur Sofyan Al-Hadar MAP. Yang saya hormati Sekretaris Komda Al Khairat Al-Habib Abdillah Al-Masyhur. Yang saya hormati Kepala Madrasah baik TK, MI, MTS, MA, dan seluruh para pengajar, para asatidz ustadzat, dan kepada adik santri, bahkan seluruh jamaah Maulid Arba'in pada tahun 1444 Hijriah yang saya muliakan dan saya cintai, adik-adik saya sayangi sekalian. Mari sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita berada di awal bulan Rabiul Awal, bulan yang seluruh masyarakat muslim sedunia menantikan kedatangan bulan yang sangat mulia ini, karena ini bulan yang dilahirkan Allah baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi panutan umat sedunia, tidak saja seorang muslim tapi bahkan semua manusia yang ada di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang saya hormati, sebenarnya saya lebih condong nikmat mendengarkan kalau ada penceramah yang di luar dari kita di Al Khairat, Ustaz Habib Salim. Jadi saya mau bicara sedikit, saya ingin astanibu fi kalamika ya Ustaz Habib Salim. Hadirin sekalian yang saya hormati, saya sekilas saja menyampaikan peringatan Maulid Nabi ini. Tidak saja kita membaca, dan seluruh bacaan ini banyak yang tidak ngerti, banyak yang tidak paham. Sebenarnya kalau ada waktu, sebenarnya dalam setiap bab itu kita jelaskan mungkin garis-garis besarnya apa yang dikandung oleh bab pertama, ya, sampai pada mahalul qiyam itu, bahkan sampai batas doa itu kita baca, kita jelaskan kepada jamaah sehingga mereka ini akan mengerti. Dan tapi alhamdulillah walaupun tidak dipahami ini, tapi mereka cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan menyebut nama baginda Nabi orang merasa menggetar hati jiwanya dan cintanya lebih membara lagi, karena kata baginda Nabi, man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi asyran. Jadi siapa yang mengucapkan salawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Jadi banyak baca. Kalau Syekh Ali bilang, coba tiap malam Jumat itu kita banyak membaca sholawat Nabi setiap malam Jumat, pas malam Jumat ini, malam ini baca 100 kali, istighfar 100 kali, ya, kemudian baca tasbih
tasbih bukan subhanallah, tapi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Di beberapa riwayat ini memperkuat daya tahan tubuh kita kalau banyak mengamalkan daripada tasbih ini, insyaallah. Hadirin sekalian yang saya hormati, selanjutnya yang kita perlu ambil dari peringatan Maulid Nabi setiap tahun kita lakukan ini adalah pertama mengenai keteladanan bagi Nabi Muhammad SAW. Keteladanan Nabi Muhammad SAW kita ambil dari keteladanan dari segi ibadah. Ya, beliau ini adalah manusia sempurna, imannya sempurna, ibadahnya sempurna, ketakwaannya sempurna, dan kepemimpinannya sempurna. Bahkan seluruhnya sempurna, tidak ada yang tidak sempurna. Ya, karena innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya bagi Nabi Muhammad itu mempunyai etika akhlak budi pekerti yang tinggi, yang luhur. Subhanallah. Hadirin sekalian yang saya hormati, jadi Nabi dari segi ibadah saja ini yang perlu kita ikuti, ibadah yang paling utama. Ya, sudah kalau mau tanya bagaimana sholatnya Nabi Muhammad SAW, itu jelas. Kalau dalam riwayat sholat tahajudnya saja itu menamatkan Al-Quran 30 juz. Kita juga boleh ikut begitu. Ya, man qara'a surat al-fatihati marratan ta'dilu thulutsayil Quran. Siapa yang membaca Fatihah sekali saja sudah memadai sepertiga 2/3 Al-Quran. Berapa juz? Berapa 2/3? Wih, payah matematika. Berapa? 20 juz. Wa man qara'a surat al-Ikhlas marratan ta'dilu thulutsul Quran. Siapa membaca sekali Qul huwallahu ahad memadai sepertiga Al-Quran. Berarti sekali baca Al-Fatihah dan Al-Ikhlas selesai 30 juz. Ya, melewat dari Nabi lagi. Kalau baca 8 rakaat kita berulang kali hanya bolak-balik Fatihah dan Al-Ikhlas sudah 8 kali tamat 30 juz. Subhanallah. Jadi ini kalau tidak mampu kita membaca dari awal surat Al-Baqarah sampai An-Nas, sudah kita bawa saja Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Kalau Anda mau ingin tamat 30 juz setiap salat tahajud. Nah, hadirin sekalian yang saya hormati, jadi kita ambil sini bagian daripada ibadah baginda Nabi seperti sholat tahajud. Ini sholat tahajud ini adalah ibadah yang sangat berat. Orang pada keenakan tidur di malam hari yang begitu hening kedinginan, orang membalut dirinya sampai kadang-kadang lambat sholat. Ya, tapi Rasulullah tidak pernah beliau lambat melaksanakan sholat tahajud. Sampai di dalam hadis baginda Nabi, Siti Aisyah pernah bilang begini, lima tasna ya Rasulullah, kenapa ini kamu buat terus-menerus begini ya Rasulullah? Ya, apa kata Aisyah? Qad ghafarallahu dzambaka ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Dosamu ya Muhammad, ya Rasulullah sudah diampuni oleh Allah yang akan datang maupun yang terdahulu. Sudah dihapus oleh Allah. Kenapa mati-matian sholat begini ya Rasulullah? Sampai apa? Hatta tatafattara qadamahu, sampai pecah bengkak betis baginda Nabi Muhammad karena beliau lamanya sholat tahajud sampai selesai 30 juz. Pernah dalam riwayat saya sempat baca bahwa ada sahabat Nabi ingin ikut sholat tahajud dengan baginda Rasulullah. Nabi tanya, "Mada turidun ya ashabi?" Apa yang kalian kehendaki? Dia bilang, "Nattabi'uka ya Rasulullah bi sholat tahajud." Kami ingin sholat bersamamu ya Rasulullah. Sudah ikut di belakang. Sudah rakaat pertama 3 juz, sudah mulai ada yang mengeluh, yo. Ini baru 1 rakaat ini sudah 3 juz. Sampai selesai rakaat kedua itu sudah hampir 6 juz. Ya. Akhirnya setelah salam Rasulullah, lihat kemarin sahabat di belakang itu tidak ada. Langsung dipanggil ya Rasulullah ini para sahabat. Ya sahabi ta'alu. Sini kalian. Kenapa kalian sudah tidak ada di belakang, saya lihat dari malam? Ya Rasulullah, kami kira cuma sedikit sholatnya, tidak panjang ayatnya, tidak tahu ini 30 juz, kami tidak mampu lagi bengkak, kami menyatakan betis ya Rasulullah, tidak mampu. Bayangkan aja sahabat tidak mampu. Nah, kita tidak usah ikut begitu. Ya, bacalah saja yang seperti saya katakan tadi, surah Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas. Insya Allah kita tamat 8 kali. Hadirin sekalian yang saya hormati, jadi itu ya. Kemudian ada bantahan Nabi, beliau bilang begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menjawab kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha,
Beliau bilang, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah saya tidak mau jadi seorang hamba yang bersyukur kepadanya, diberikan prioritas, dia tidak mau lagi melaksanakan ibadah. Tidak ada. Rasulullah tetap mati-matian melaksanakan ibadah supaya menjadi teladan bagi umatnya yang akan datang. Membaca peristiwa ini, semua orang akan terpanggil untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau kita peringatan Maulid tapi sekedar baca, tidak tahajud, nah ini kita jauh dari apa yang menjadi teladan yang kita harus ikuti kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kata baginda Nabi, salatut tahajudi salatu ahlil jannah. Salat tahajud itu adalah salatnya ahli surga. Ini dulu saya masih di sini, saya masih di anak-anak santri, ada yang sampai memang sulit dibangunkan salat tahajud. Itu tahajudnya hanya di malam Senin, kita sahur Senin, ya, kemudian malam Kamis. Mau dikasih bangun, apalagi habis salat tahajud dan tidur ulang bangun subuh, innalillah, sampai kesiangan, sulit sekali membangunkan, sampai ada yang disiram air. Saya dulu tukang siram air anak-anak santri, ya. Nah, coba kalau bikin begitu sekarang, mau pulang saya mama, kenapa Ustadz banyak siram air terus? Ya sudah begitu di pesantren, ya. Saya baru-baru di Tilamuta di Al Khairat Buntulia. Saya kagum dengan pimpinan pesantrennya, itu adalah anaknya santri saya. Dia baru dari Yaman, baru setahun, tapi bahasa Arabnya lumayan. Ada yang lama di Mesir, ada yang lama di Saudi, ada yang tidak tahu bahasa Arab. Saya bilang, gimana ente di sana tidak kuliah, cuma nongkrong di sana. Nah, ya, mereka menggunakan bahasa Amia. Kalau anak bahasa Amia sedikit sekali yang saya pahami. Kalau bahasa Fusha oke. Nah, kadang-kadang anak lari dari bahasa Fusha. Bahasa Fusha kita tidak bisa bahasa Fusha. Ini tidak boleh. Itu bahasa ilmiah itu kalau bahasa Fusha. Ya, kalau kita menyusun karya ilmiah dengan bahasa Arab sudah, bukan bahasa Amia itu kita pakai. Hadirin sekalian yang saya hormati, itu ya, mudah-mudahan ini adik-adik sekalian, utamanya adik santri ini, ya, diperdalam ini ilmu, ya, utama tadi kembali pada sholat tadi. Jadi sholat tahajud ini coba dilatih, walaupun hanya seminggu itu 2 kali aja lah, ya. Tapi sholat tahajudnya jangan bikin 2 rakaat, usahakan 8 rakaat. Saya di majelis ta'lim yang orang-orang tua lanjut usia, saya titipkan pesan, coba orang yang lanjut usia itu jangan sholat tahajudnya 2 rakaat. Ya kan rugi. Kenapa? Ruginya di mana? Kalau usia sekarang sudah 60-70 tahun, apa dipastikan masih bisa hidup lagi panjang usianya? Belum tentu. Makanya sholat tahajudnya diperpanjang lagi lah. Kalau tidak bikin 16 rakaat. Loh, dari mana 8 rakaat lagi? 8 rakaat sisanya yang kita selesai, yang inti itu adalah mengqadha yang lalu. Jadi kita qadha. Menurut Imam Syafi'i, sholat-sholat yang sifatnya muakkad itu harus diqadha dia. Kalau menurut Imam Syafi'i, ya, ini kita tidak diqadha. Jadi ini anak santri, utamanya anak santri saya Al Khairat ini, banyak ditemukan anak-anak terlambat ternyata tidak sholat subuh. Nah, saya suruh sholat subuh diqadha itu. Jadi usalli fardhu subhi raka'ataini qadha'an lillahi ta'ala. Ya. Jadi ini perlu sekali, jangan meninggalkan sholat. Kalau berani meninggalkan sholat itu berarti orang ini dicabut imannya oleh Allah di hari itu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi ini hadirin sekalian yang saya cintai. Kemudian yang berikut, nanti saya minta mohon kepada Ustaz Salim. Ya, saya juga capek ini bang. Dari Bani Lama tadi kita izia, jadi saya minta maaf kepada Ketua Pemda. Saya terlambat datang tadi karena ada orang tua ibu dari santri kita di sini. Kebetulan beliau adalah alumni dari sini, ini anak kita. Ibunya meninggal 7 hari yang lalu, saya diminta untuk beri takziah. Sehingga alhamdulillah saya bisa isi dan bisa tunaikan ini permintaan beliau, dan alhamdulillah hari ini juga saya sedikit bisa mengisi waktu. Jadi saya kira ini nanti disambung oleh Ustadz Habib Salim. Saya minta keikhlasan. Anak sahibul bait sebenarnya anak mustami sebenarnya, ya, hanya mendengar saja bukan berbicara. Saya kira mohon maaf kepada seluruh jamaah sekalian. Sekali lagi saya mohon kepada Habib Salim Al-Jufri LCMA. Ini titel dari saya yang mudah-mudahan beliau diberikan oleh Allah. Sekian, Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.